Oke, aku mulai ya presentasinya. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Mega Ratnawati, mahasiswa dari Mercu Buana, semester 7, Psikologi. Nah, hari ini aku ingin memaparkan materi mengenai memiliki mental kuat membangun UMKM lebih maju di era pandemi. Nah, sebelum memulai memaparkan materi, kita ada espressinya dulu nih, yaitu tebak gambar ya. Bentar, aku screen layar dulu. Yang bisa jawab on mic ya. Ayo, ini gambar apa? Jeruk nipis lah. Jeruk nipis. Yakin? Yakin nggak? Bola tenis. Yakin nggak? Kipas angin. Jauh banget. Salah. Kodok. Kodok. Najis. Salah. Jawabannya kodok. Oke. Yang kedua, tebak ya. Ini gambar apa? Burung hantu. Siapa tadi yang jawab burung hantu? Gua Mek. Apa nih? Yap, benar, burung hantu. Farhan ngecit. Lu searching ya Farhan? Tasya ngiri. Oke, udah segitu aja ya. Kita langsung mulai ke materinya ya, tanpa berbasa-basi. Oke. Sebelumnya udah terlihat belum PPT-nya? Sudah, Bu. Oke, jadi di sini aku pengen memaparkan materi, yaitu dengan judul memiliki mental kuat membangun UMKM lebih maju di era pandemi. Next. Pada masa pandemi ini, banyak ribuan karyawan yang di PHK akibat pandemi, dan bukan hanya karyawan saja yang kehilangan pekerjaan, namun banyak pengusaha UMKM yang merasakan down atau di titik kebangkrutan akibat datangnya pandemi. Ini yang memiliki dampak buruk bagi pengusaha, baik itu yang makanan, minuman, transportasi, perhotelan, baik itu yang besar maupun kecil. Mendirikan suatu usaha pentingnya merasakan up dan down, di mana ada saatnya usaha sedang meningkat, ada juga usaha yang sedang menurun. Semua bisa dilihat dari situasi dan banyak faktornya. Saat pandemi, tentunya banyak pengusaha yang merasakan down pada usahanya. Pengusaha merasa datangnya pandemi ini membuat pengusaha lebih berpikir untuk mempertahankan usahanya, merasakan stres, ketakutan, emosi, dan merasakan khawatir akan usaha yang dilakuinya. Sebagai pengusaha, seharusnya memiliki mental yang kuat untuk menghadapi situasi apapun dalam usaha kita. Tentu dalam usaha ini mengalami up and down. Saat usaha sedang meningkat, memiliki perasaan bahagia dan terus semangat. Namun di saat usaha mengalami down, yang di titik kehancuran, banyak pengusaha yang merasakan stres, merasa putus asa, dan emosi yang tidak terkontrol. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu definisi dari kewirausahaan dan UMKM. Kewirausahaan itu suatu proses mendirikan atau menjalankan usaha. Sedangkan UMKM itu kepanjangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah
Yang pada dasarnya usaha menengah ini usaha yang didirikan sendiri dan dilakukan perorangan tanpa harus memiliki karyawan banyak dan bisa dilakukan dalam kelompok kecil. Jadi kewirausahaan UMKM ini dapat disimpulkan adalah suatu proses mendirikan usaha yang dilakukan oleh perorangan. Nah, di sini ada karakteristik UMKM. Ada 4 karakteristik UMKM. Yang pertama, UMKM ialah usaha rakyat yang memiliki nilai relatif kecil dan modal sering terpakai untuk kebutuhan rumah tangga. Contohnya nih, misalkan udah punyain modal, misalnya usaha bolu, modalnya 50.000 modal awal, tapi saat modal 50.000 itu udah ada, akhirnya kepake buat kebutuhan rumah tangga, misalkan kayak buat beli popok anak atau beli garam, beli segala macamnya. Nah, yang kedua, dari segi personil, UMKM adalah usaha yang dilakukan secara mandiri, tidak menuntut keterampilan yang tinggi dan lemahnya latar belakang bisnis. Yaitu balik lagi, misalkan contohnya itu usahanya dari bidang bolu, tapi dia karena nggak punya latar belakang mengenai makanan, jadinya ya udah stuck di situ aja. Pembuatan bolunya nggak ada meningkatnya, kayak misalnya bolu rasa apa yang mengikuti trennya. Terus yang ketiga, dari segi manajemen, UMKM ialah usaha yang rentan terhadap pesaing dan tidak terintegrasi dalam perencanaan, terorganisasi, dan pelaksanaannya serta terkontrol. Yang keempat, sistem produksi. UMKM ini memiliki produktivitas yang rendah, sering menggunakan diri pada pekerja keluar, tidak terbayar, dan sulit mengembangkan desain produk. Selanjutnya ini, UMKM ini ada titik kelemahan dan kekuatan. Nah, titik kelemahannya dulu ya. Kelemahannya itu ada 3. Terbatasnya modal. Yang kedua, permasalahan pegawai. Yang ketiga, terbatasnya kualitas produk. Dan yang dari segi kekuatan itu ada 2, motivasi yang tinggi. Yang kedua, melayani pasar lokal. Selanjutnya, gimana sih caranya menjaga mental di saat lagi ngerasain down? Jadi ada 3 tips and triknya. Yang pertama, terus memotivasikan diri untuk bisa terus berinovasi. Yang penting jangan, jadi contohnya itu misalkan usaha mie ayam. Mie ayam ya pada dasarnya mie ayam itu yang menggunakan bahan dasar mie dan ayam. Tapi mungkin kita bisa berinovasi kayak ditambahin topping ayam, topping ceker kah, atau topping jamur segala macamnya. Terus yang kedua, saat dilanda stres yang cukup tinggi, cobalah sejenak istirahat dan terus berusaha untuk tetap bisa bangkit dari keterpurukan. Terus yang ketiga, mencari hal-hal yang baru yang belum pernah dilakukan. Nah, jadi menjaga mental yang baik di saat usaha sedang down memang usaha yang sedang down akibat pandemi, banyak pengusaha yang jatuh sakit, bukan hanya badannya saja tetapi melainkan mental yang terganggu akibat mengalami down pada usaha ini. Kunci dalam menjaga mental saat mengalami down pada usaha ialah terus melakukan motivasi diri, berinovasi pada produk yang kita miliki. Nah, aku punya contoh UMKM yang bisa dilakukan di rumah dengan modal kecil, bisa juga kita pasarin lewat online. Jadi, nah ini dia. Ada yang tahu nggak sih keju aroma itu apa? Mungkin pada tahu kali ya keju aroma apa. Nah ini aku udah kebetulan udah menjalankan usaha ini, dan buat bagi mahasiswa atau pelajar atau ibu rumah tangga bisa lah melakukannya.
Jadi bahannya itu mudah banget didapat dan kebetulan juga murah-murah bahan-bahannya. Terus keuntungannya juga bisa 2 kali lipat. Oh ya, aku mau ngasih tahu, kalau usaha makanan maupun minuman itu keuntungannya harus dua kali lipat dari modal awalnya. Nah, di sini bahan dasarnya itu ada kulit lumpia, minimal banget harus 100 lembar, terus keju batangan 200 gram, susu 2 saset, terus gula seperempat gram, terus toples isi 10, toplesnya 10. Nah, terus aku mau ngasih tahu di sini ada modal awalnya. Tentunya ini modalnya murah dan gampang banget dicari, di pasaran juga ada. Aku di sini dapat kulit lumpia 100 lembar itu cuma 12.000. Keju batangan 200 gram itu 12.000. Susu per saset itu 3.000 dan gula seperempat itu 3.000. Toples 10 pieces itu 5.000. Jadi total awal yang aku keluarin untuk usaha ini itu 35.000. Cukup murah. Nah, jadi di sini kita mulai dari hitung-hitungannya ya untuk mengetahui keuntungannya kita. Nah, di sini tadi kan modal awal yang aku punya itu sebesar 35.000. Bahan jadinya tadi kan aku pakai kulit lumpia 100 lembar. Nah, itu aku bagi satu toples itu aku isi 10 pieces keju aromanya. Jadi dalam satu toples itu ada 10 pieces. Jadi 100 dibagi 10 toples. Nah, harga jualnya per toples aku kasih harga 10.000 dengan isi 10 pieces. Nah, di sini rumusnya modal awal dikurang total barang dikali harga jual. Jadi modal awalnya itu 35 dikurang 10 toples tadi dikali harga jualnya 10.000. Jadi kita kali dulu nih total barangnya sama harga jual. Total barang yang aku punya ini sebesar 100.000. Jadi 100.000 dikurang 35.000 sama dengan 65.000. Nah, 65.000 ini keuntungan bersih aku udah diambil dari untuk modal awalnya, dan ini aku mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dari modal awal aku gitu. Nah, sekian dari presentasi aku. Apakah ada pertanyaan? Kak, saya mau nanya, Kak. Iya, boleh. Iya, tentu dong harus diperhitungkan dari listriknya. Kalau boleh tahu, emang usaha apa? Kalau misalkan usaha minuman nih, jadi bahan dasarnya itu ada es batu, gelas plastik, sedotan, pop es 2 renceng, teh sisri 2 renceng, sama listrik. Iya. Nah, yang es batu itu 2.000 per hari. Yang gelas plastik 50 gelas itu sekitar 12.000. Terus sedotannya 50 pieces 6.000. Pop ice 2 renceng 12.000. Terus teh sisri 2 renceng 10.000. Nah, sama listriknya 5.000 per hari deh kayaknya. Nah, coba ya kamu bikin pakai catatan. Jadi di sini aku bantu SBT tadi kan per hari itu 2.000. Coba dikali seminggu. Seminggu itu kan ada 7 hari. Nah, 2.000 kali 7 sama dengan kan 14. Iya. Nah, terus gelas plastiknya kan tadi 50 pieces itu kan 12.000. Bener nggak? Iya, benar. Nah, terus untuk sedotan
50 pieces 6.000, pop ice 2 renceng itu 12.000, tesisrinya itu 10.000, dan listriknya itu kan 5.000 per hari. Nah, dikali seminggu, berarti kan 7 hari. Sama dengan 35.000 untuk seminggu. Betul? Jadi, total awal yang kamu harus punya itu sebesar 85.000. Nah, oke. Nah, cara ngitungnya, misalkan pop ice 2 renceng itu, 1 renceng itu misal isi 10. Berarti kan 2 renceng itu dikali 2, berarti kan 20 kan buat pop ice aja. Nah, tesisri, misalkan serencengnya itu 15 bungkus, dikali 2 berarti 30.000 per pieces. Misalkan aku buat kayak gitu. Terus jadi total barangnya 50 gelas per hari. Jadi cara ngitungnya itu gampang banget. Kayak tadi rumusnya, modal awal kurang total barang dikali harga jual. Nah, harga jualnya misalkan kamu jual 5.000 nih per gelas untuk pop ice dan tesisri. Iya. Nah, itu kamu kali dulu nih total barangnya itu dari pop ice dan tesisrinya. Pop ice-nya kan 20 dikali 30 berarti kan 50 pieces dalam sehari. Betul nggak? Ya. Iya, betul. Nah, dikali harga jual 5.000. 50 kali 5.000 sama dengan 250.000. 250.000 dikurang dikurang modal awal. Modal awal itu 85.000. Berarti keuntungan bersih kamu 165.000 per harinya. Gitu. Jadi kamu udah mendapatkan 2 kali keuntungan dari modal awal. Seperti itu. Oke, makasih Kak. Sama. Cukup jelas? Jelas. Oke, apakah ada pertanyaan? Cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Oke, presentasinya aku sudahi. Makasih yang udah ikut berpartisipasi dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.